Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Batan Martanto dengan NIM 444322081, kelas 3B Ilmu Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi dan juga cara menggunakan fitur-fitur tools yang ada di aplikasi SketchUp 2022. Untuk menginstalnya, kita perlu membuka website terlebih dahulu. Ini untuk websitenya. Ketika sudah membuka websitenya, lalu kita scroll ke bawah. Karena kita ingin menggunakan yang 2022, maka kita cari yang SketchUp Pro 2022. Di sini bisa langsung kita klik. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka sudah bisa langsung kita klik continue download untuk mendownload filenya terlebih dahulu. Nah, setelah terdownload, pastikan file yang tadi sudah di-download dalam bentuk zip. Kemudian di sini kita buka. Nah, nanti setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih file folder yang SketchUp 2022. Kemudian di sini tipenya kita pilih yang aplikasi. Klik 2 kali untuk menginstal aplikasinya. Nanti setelah terinstall aplikasinya, maka dia tampilannya akan ada tiga aplikasi seperti ini. Nah, yang kita gunakan yaitu yang SketchUp Pro 2022. Kita klik 2 kali untuk masuk ke aplikasinya. Setelah itu, kita pilih yang simple. Ini merupakan tampilan awal aplikasi SketchUp 2022. Nah, sebenarnya untuk tampilan yang awal banget, itu toolsnya belum lengkap. Jadi kurang lebih tampilannya untuk yang benar-benar awal hanya seperti ini. Nah, untuk bagaimana cara mengeluarkan toolsnya supaya lebih lengkap, nanti akan dijelaskan pada video ini. Di sini, di dalam tampilan interface SketchUp, ada yang namanya File, Edit, View, Kamera, Draw, Tools, Window, Extension, dan juga Help. Nah, untuk yang File, itu ada New. Nah, fungsi dari New ini untuk membuat desain baru. Kemudian ada Open. Open ini berfungsi untuk membuka file yang sudah kita simpan. Kemudian ada Save dan juga Save As. Sebenarnya kedua ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan file desain yang sudah kita buat. Kemudian ada geolocation. Geolocation ini untuk menandakan lokasi. Kemudian ada 3D Warehouse. 3D Warehouse ini untuk mendapatkan model yang kita inginkan. Contohnya seperti pohon, bangku, meja, mobil, dan lain-lain. Kemudian di sini ada import. Nah, import ini fungsinya untuk memasukkan gambar ataupun file dalam bentuk lain. Kemudian ada export. Export ini merupakan file yang bisa kita bentuk dalam 3D model, 2D grafik, dan juga animasi. Nah, kemudian di sini ada edit, ada view. Nah, fungsi dari view ini itu untuk memperlihatkan view pada suatu benda. Kemudian ada kamera. Untuk kamera itu untuk membuat animasi, draw itu untuk menggambar, tools itu merupakan yang ada di tampilan aplikasi ini. Nah, tadi untuk menampilkan tools agar lebih lengkap, yaitu dengan cara klik view, kemudian klik toolbars, kita checklist yang large toolset, dan juga view. Nah, ini merupakan tools standar yang perlu kita ketahui dalam menggunakan aplikasi SketchUp.
bisa dikatakan sebagai tools dasar seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan fungsinya satu persatu dan cara menggunakannya. Yang pertama itu ada ISO. ISO itu merupakan sudut pandang atau bagaimana cara kita melihat dalam segi perspektif seperti ini. Kemudian ada top. Top ini merupakan sudut pandang apabila kita melihat dari atas. Kemudian ada font. Font ini merupakan sudut pandang dari depan. Kemudian ada right. Right ini merupakan sudut pandang dari kanan. Kemudian back. Back ini sudut pandang dari belakang. Dan juga ada left. Itu sudut pandang dari arah kiri. Nah, setelah itu kita menggunakan yang fitur ISO. Nah, setelah itu sini ada tools yang beragam. Yang pertama itu ada select. Select ini berfungsi untuk memilih garis, bidang, bentuk, ataupun perintah. Kemudian di sebelahnya ada ISO select. ISO select ini, lasso select. Lasso select ini fungsinya hampir sama dengan select. Nah, yang membedakan lasso select ini dia bisa memilih lebih dari satu garis. Seperti ini kurang lebih. Jadi garis-garis yang ada di dalamnya itu dapat terpilih dengan menggunakan lasso select ini. Kemudian ada paint bucket. Paint bucket ini berfungsi untuk memberikan warna pada material bidang. Sini kita ambil contoh, kita ingin menggambar atau mewarnai persegi. Misalnya di sini kita ingin mewarnai dengan warna merah, maka kita klik warnanya, lalu kita klik saja pada bagian tengah-tengah. Kemudian di sini ada eraser. Eraser ini berfungsi untuk menghapus garis yang tidak kita inginkan, atau apabila terjadi kesalahan pada saat mendesain, kita bisa menghapusnya menggunakan eraser ini. Atau bisa pada keyboard juga kita bisa menggunakan delete seperti itu. Kemudian ada make component. Make component ini fungsinya untuk membuat objek yang sama dalam jumlah yang banyak. Ini make component. Kemudian ada tag. Tag ini berfungsi sebagai pengolahan objek. Lalu di sini ada line. Nah, ini fungsinya untuk membuat garis lurus. Line ini sangat sering digunakan. Seperti ini contohnya. Cara penggunaannya. Kita hanya mengklik sekali, lalu kita arahkan sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada freehand. Freehand itu fungsinya untuk membuat garis sesuai keinginan kita. Jadi dengan freehand ini kita bisa membuat garis secara abstrak. Kalau kita mau membuat garis abstrak, nah bisa menggunakan fitur freehand ini. Kemudian itu ada rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk membuat bidang persegi secara otomatis. Seperti ini. Nah, ini akan terbentuk persegi ataupun segi empat secara otomatis. Kemudian sebelahnya itu ada rotasi rectangle. Fungsinya itu untuk membuat bidang persegi yang dapat dibuat ke segala arah. Nah, yang rotasi rectangle ini bisa dibuat ke segala arah untuk perseginya. Maka kita ingin menyamping, bisa membentuk siku-siku, bisa seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada circle. Circle itu fungsinya untuk membuat bidang lingkaran. Seperti ini. Bila kita ingin membuat lingkaran, itu bisa kita menggunakan fitur circle. Sebenarnya ada poligon, sama seperti lingkaran. Yang membedakan poligon ini itu membentuk segi 6. Seperti ini. Berikutnya itu ada arch. Arch ini fungsinya untuk membuat garis lengkung. Setelah kita ingin membuat seperempat lingkaran, bisa menggunakan arch seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada two point arch. Ini sama fungsinya seperti arch, namun two point arch ini menggunakan dua titik untuk membuat garis lengkungnya. Seperti ini. Kita klik
dua titik, kita tarik ke atas, kita tarik ke samping, itu bisa. Kemudian ada 3 point arch itu sama fungsinya, namun pada 3 point arch ini menggunakan 3 titik. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada pie. Pie ini uh, sama dengan 3 point arch dengan menggunakan 3 titik juga, namun yang membedakan pada pie ini terdapat face di dalamnya seperti ini. Nah, ini merupakan yang di dalamnya ini dinamakan sebagai face. Nah, yang bidang ataupun bidang yang terisi ini dinamakan sebagai face. Kemudian itu ada move. Ini berfungsi untuk memindahkan model atau memindahkan bidang yang ke tempat yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memindahkan lingkaran ini ke sini, itu bisa menggunakan move seperti itu. Kemudian di sebelahnya itu ada push atau pull. Push atau pull ini berfungsi untuk memberikan ketebalan pada bidang baik ke atas maupun ke bawah. Misalkan di sini yang lingkaran tadi bisa kita pertebal ke arah atas maupun ke arah bawah. Seperti ini. Kemudian di sini ada rotasi, yang mana rotasi ini fungsinya untuk memutar model ke arah yang kita inginkan. Misalkan kita ingin memutar seperempat lingkaran ini, bisa kita menggunakan rotasi seperti ini kurang lebih. Kemudian berikutnya itu ada volume. Volume ini berfungsi untuk memberikan volume pada bidang sesuai arah garis yang ditentukan. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya ada scale. Fungsi dari scale ini itu untuk mengubah skala sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin mengubah skala segi 6 ini menjadi lebih besar. Bisa dengan menggunakan scale. Seperti itu. Kemudian di sebelah scale itu ada offset. Offset ini fungsinya untuk membuat garis tambahan. Di sini kita, nah kurang lebih seperti ini untuk offset. Dia dapat membuat garis di dalam bidang, seperti menduplikat bidang tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tape measure. Itu untuk mengetahui tinggi, panjang, ataupun lebar suatu bidang. Dan di sini kita ingin mengetahui tingginya. Nah, tape measure ini akan menampilkan tinggi daripada bidang tersebut. Ini terlihat bahwa tinggi dari bidang tersebut yaitu 1,54 meter. Kemudian ada dimension. Dimension ini hampir sama dengan tape measure, namun pada dimension ini lebih jelas untuk mengetahui tingginya. Contohkan. Nah, jadi dimension ini ada angkanya gitu. Jadi lebih dapat kita ketahui ukuran panjang, lebar, ataupun tinggi suatu bidang itu berapa. Kemudian ada protektor. Protektor ini fungsinya untuk membuat garis bantu sesuai keinginan kita. Misalkan di sini kita ingin membuat garis bantu pada segi 4 ini. Nah, seperti ini. Ini garis bantunya dengan menggunakan protektor. Kemudian ada teks. Teks ini untuk memberi penjelasan pada bidang. Kan di sini kita bisa memberikan penjelasan terkait angka, huruf, dan lain-lain. Di sini misalkan penjelasannya terkait
angka ataupun ukuran seperti itu. Kemudian berikutnya itu ada akses. Nah, akses ini fungsinya itu untuk membuat garis bantu aksis X, Y, dan Z sesuai kebutuhan kita. Jadi garis X, Y, dan Z ini bisa kita ubah sesuai keinginan kita atau sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita ingin pindahkan ke sini, lebih ke depan. Nah, bisa kita pindahkan dengan menggunakan fitur Access. Kemudian di sini ada 3D text itu untuk uh, memberikan nama pada suatu bidang. Hampir sama fungsinya seperti yang tadi. Sini bisa misalkan kita ingin memberikan nama pada segi 4 ini. Itu bisa kita ganti namanya sesuai keinginan kita. Kemudian ada orbit. Orbit ini fungsinya untuk memutar pandangan layar pada monitor kita. Nih, dengan orbit ini kita bisa memutar layar monitor kita. Kemudian berikutnya itu ada pennya yang bentuk tangan ini. Nah, fungsinya itu untuk menggeser pandangan layar monitor. Bedanya, pada pen ini tidak bisa memutar. Bedanya dengan orbit seperti itu. Kalau misalkan yang orbit itu dapat memutar, sedangkan yang pen tidak dapat memutar. Dia hanya menggeser saja. Kemudian ada zoom untuk zoom bidang yang kita inginkan. Ada zoom extend. Zoom extend ini untuk sama fungsinya untuk menzoom juga, namun ini lebih spesifik seperti itu. Misalkan kita ingin menzoom pada area ini, nah maka akan terlihat lebih spesifik seperti itu. Mungkin setelah semuanya kita gambar, bisa langsung kita save saja di file, kemudian kita save. Kita berikan nama tutorial SketchUp. Kita save. Nah, ini udah otomatis tersave. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai cara penginstalan maupun cara penggunaan fitur-fitur pada aplikasi SketchUp 2022. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.